Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kami kelas 10 ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Nah, jadi sebenarnya materi kita ya tentang tentang stoikiometri itu sudah selesai ya. Sudah selesai, tapi di sini akan kita bahas soal-soalnya ya, supaya lebih memperdalam tentang materi stoikiometri ini begitu ya. Nah, jadi kemarin kan yang terakhir kita bahas adalah tentang molalitas kan begitu kan. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini ya, kita hanya membahas tentang soal-soal begitu ya, tidak lagi membahas tentang teorinya ya. Jadi di sini karena stoikiometri ini adalah tentang perhitungan kimia. Nah, jadi perhitungan ya, harus ada soal-soal begitu. Nah, jadi di sini akan kita bahas ya, mulai dari awal ya, tentang soal-soalnya ya. Itu akan kita bahas mulai dari awal ya. Nah, jadi karena stoikiometri ini pembahasan yang Ustadz anggap cukup susah ya kalau kita tidak menguasai dasar teori. Nah, jadi harus diulang-ulang seperti itu. Dasar teorinya harus diulang-ulangi. Kemudian harus kita rajin-rajin menyelesaikan soal-soal supaya kita bisa menjawab berbagai bentuk soal dari stoikiometri ini begitu. Nah, jadi stoikiometri ini kalau di dalam SBMPTN atau dalam ujian nasional ya. Nah, jadi kalau mau masuk perguruan tinggi nanti soal-soal stoikiometri ini ya, itu variasinya banyak begitu ya, variasinya banyak. Makanya kita harus betul-betul menguasai dasar teorinya begitu ya. Nah, oke. Nah, di sini akan kita bahas yang pertama soal ya, penentuan massa atom relatif. Nah, massa atom relatif itu kemarin apa pengertian massa atom relatif? Massa atom relatif itu artinya adalah penjumlahan dari AR begitu ya. Jadi massa atom relatif adalah penjumlahan daripada AR. Nah, jadi di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya diketahui AR Ca40 O16 H1. Nah, jadi yang ditanya adalah tentukanlah MR dari senyawa CaOH 2 kali. Nah, jadi kalau yang ditanya MR, nah berarti penjumlahan daripada AR begitu ya. Nah, berarti MR CaOH 2 kali itu sama dengan berapa? Sama dengan ArCa ya, ditambah apa? Ditambah 2 dikali ArO ditambah 2 dikali ArH. Kenapa? Karena di sini O-nya ada 2 kali ya. Kemudian H-nya ada 2 kali ya. Jadi O-nya ada 2 kali, H-nya juga ada 2 kali. Nah, ArO berapa? Sama dengan 16. Sedangkan ArH sama dengan berapa? 1. Maka di sini ya, karena O sama dengan 16, ArH sama dengan 1 ya.
Maka di sini kita jumlahkan ya, ARCA sama dengan berapa? Sama dengan 40 ditambah 2 dikali 16, 2 dikali ARO ya, berarti 2 dikali 16 ditambah 2 dikali 1 ya, ARH kan sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 berarti 2. 40 tambah 32 tambah 2 sama dengan berapa? 74 ya. Nah, itulah dia untuk menentukan MR. Nah, ya, sampai sini saya rasa udah jelas ya. Saya rasa udah jelas cara menentukan MR ya. Itu kita lihat dari berapa jumlah atomnya, kita kalikan dengan AR-nya masing-masing begitu ya. Jadi O2 2 dikali 16 hanya 1 berarti 2 dikali 1 ya. Oke, sampai sini paham ya? Bisa lah ya. Oke. Nah, selanjutnya sini ada contoh soal ya. Di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh soal mengenai mengenai perhitungan jumlah mol. Nah, jadi kemarin kan udah kita pelajari bahwasannya bahwasannya ada hubungan mol dengan jumlah partikel, ada hubungan jumlah mol dengan massa zat, ada hubungan jumlah mol dengan volume, kan begitu. Nah, jadi di sini untuk soal yang pertama itu adalah hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel. Nah, pada satu molekul air H2O terdapat 6,002 kali 10 pangkat min 23 molekul H2O. Ya. Ada berapa atom dalam 1 mol air? Nah, berarti yang ditanya adalah apanya? Yang ditanya adalah Yang ditanya adalah jumlah partikelnya, kan begitu. Nah, jadi mol sama dengan 6,02 ya. Itu untuk mencari mol kemarin apa rumusnya? Nah, jadi di sini ya untuk mencari jumlah partikel ya. Untuk mencari jumlah partikel kita lihat lagi ya di sini. Nah, mana dia? Nah, ini dia ya. Nah, untuk mencari jumlah partikel itu dia rumusnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali jumlah mol. Nah, jadi di sini ada berapa molnya, kan begitu? Ada berapa mol H2O? Nah, jadi kalau 1 mol H2O itu ya, 1 mol H2O itu dia nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Itulah jumlah partikelnya, kan begitu? Nah, sekarang yang ditanya berapa atom ya, ada berapa atom dalam 1 mol tersebut. Nah, berarti di sini ditanya adalah berapa jumlah partikel zat tersebut ya. Berapa jumlah partikel ya? Berapa jumlah partikel atom dalam dalam zat tersebut ya. Dalam 1 mol air tersebut. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah atomnya, kan begitu. Nah, jadi kalau begitu tinggal kita kalikan aja ya. Kalau misalkan ditanya adalah jumlah atomnya, tinggal kita kalikan aja berapa jumlah atom dalam air tersebut, kita kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti 3, ada 3 berarti atomnya. 3 dikali 6,02, H kan 2, O 1, berarti
2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti 3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti nilainya adalah 1,8 kali 10 pangkat 24 atom. Nah, seperti itu dia. Nah, itulah dia untuk hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, jadi kalau ditanya partikel atomnya, tinggal kita kalikan aja berapa atomnya. Kita kalikan dengan kita kalikan dengan bilangan Avogadro-nya atau satu mol zat tersebut mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau tetapannya, begitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu menentukan jumlah atom dalam apa? Masih sama seperti yang pertama ya, menentukan jumlah atom dalam suatu senyawa. Nah, di sini jumlah atomnya itu ya, maksudnya jumlah atomnya itu ya, jumlah atomnya itu adalah setelah nanti molnya itu ya dikalikan dengan jumlah partikelnya, begitu ya. Jadi di sini kan ada 0,5 mol belerang. Nah, berarti di sini ya belerang itu merupakan suatu senyawa ya, suatu senyawa yang merupakan kumpulan daripada apa? Kumpulan daripada atom, kan begitu. Nah, jadi jumlah atom yang terdapat dalam 0,5 mol belerang. Nah, berarti tinggal kita kalikan aja ya, jumlah partikel ya sama dengan, atau jumlah atom sama dengan 6,02 dikali mol. Nah, jadi 6,02 dikali mol. Nah, jadi di sini maaf ya, belerang ini dia terdiri dari satu atom. Kalau tadi yang nomor 1 itu dia air ini kumpulan dari beberapa atom. Nah, jadi kalau misalkan di sini ya yang ditanya ini adalah jumlah partikel atom. Inilah yang dimaksud nomor 2 ini. Jumlah partikel atomnya berapa? Begitu. Nah, jumlah partikel atomnya begitu. Ya, yang nomor 1 ini juga demikian sebenarnya, jumlah partikel atomnya. Nah, jumlah partikel atomnya ya. Jadi di sini kita pakai rumus yang kemarin. Hubungan mol dengan jumlah partikel. Mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi kalau misalkan kita mencari jumlah partikel atau jumlah atom ya, jumlah atom atau jumlah partikel, maka di sini atom belerang kan cuma satu, itu S saja. Nah, S karena cuma satu ya, maka di sini jumlah partikel atom S atau jumlah atom S sama ya, jumlah partikel atom S atau jumlah atom S itu sama dengan mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti berapa hasilnya? 3,01 kali 10 pangkat 23 atom belerang. Nah, ini kenapa dia nggak dikalikan dengan 3 sementara yang nomor 1 tadi dikalikan dengan 3? Karena di sini atom dalam air ini ada 3. H2O berarti 2 atom H, 1 atom O, maka dikalikan 3. Sementara yang nomor 2 ini dia hanya satu aja, S, atom S. Belerang itu kan simbolnya S. Maka dia nggak perlu dikalikan dengan berapa gitu ya. Jadi dikalikan dengan 1. Nah, jadi dikalikan dengan 1, hasilnya itu adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 atom belerang. Nah, kemudian yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini berbeda lagi ya. Nomor 3 ini dia ini yang ditanya adalah
jumlah atom H, S dan O. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah jumlah atom H. Nah, jadi caranya tetap kita pakai rumus mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu yang pertama kemarin kan, hubungan mol dengan jumlah partikel. Nanti coba dilihat lagi ya. Nah, jadi kalau kita mencari mol daripada suatu senyawa, itu tinggal kita kalikan aja 5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Tinggal kita kalikan aja dia ya, karena ini senyawanya kan begitu. Jadi jumlah molekulnya adalah berapa? 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul. Dapatlah apa? Jumlah molekulnya kan begitu. Dapatlah jumlah molekul daripada senyawa H2SO4. Nah, yang jadi pertanyaan adalah jumlah partikel atomnya begitu. Jumlah partikel atom dalam senyawa tersebut. Nah, berarti di sini kita kalikan masing-masing atomnya tersebut ya, atom tersebut dengan apa? Dengan ini bilangan Avogadro-nya atau tetapannya. Nah, jadi karena H ada 2, berarti 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan berapa? 12,04 kali 10 pangkat 23. Atom S ada 1, berarti 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti hasilnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian atom O kita kalikan berarti berapa? 4 ya, 4 berarti dikali dengan 6,02. Nah, atom O kan ada 4 ya kan. Nah, karena atom O ada 4, maka kita kalikan 4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti berapa hasilnya? 24,08 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau misalkan yang ditanya adalah jumlah atomnya, maka kita tentukan berapa dia atomnya dalam senyawa tersebut. Tinggal kita kalikan dengan bilangan Avogadro-nya ya. Bilangan Avogadro-nya itu kan dia 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, itu tinggal kita kalikan saja begitu ya. Nah, inilah dia. Inilah rumus yang kemarin itu yang kita pelajari. Jumlah partikel sama dengan mol dikali N. N itu bilangan Avogadro, nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Jadi demikian kalau misalkan kita menentukan jumlah atom ya, jumlah partikel atom sebenarnya. Jumlah partikel atom rumusnya sama, cuman tinggal kita kalikan aja berapa dia atomnya dalam senyawa tersebut begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah hubungan mol dengan massa. Nah, jadi hubungan mol dengan massa itu kan kemarin mol sama dengan gram per mr atau gram per ar kalau dia untuk satu unsur kan begitu. Nah, jadi di sini ada diketahui 6 gram urea. Urea itu rumus kimianya CONH2 2 kali. Nah, jika ARH sama dengan 1, C sama dengan 12, N sama dengan 14, O sama dengan 16, tentukanlah mol urea. Nah, jadi jumlah partikelnya. Kemudian, jadi yang pertama adalah mol urea. Nah, apa rumus mencari mol kemarin? Mol sama dengan massa per mr atau gram per mr. Nah, jadi berapa massanya? 6 gram. Mr ureanya berapa? CONH2 2 kali sama dengan 60 gram per mol. Berarti 6 per 60 berapa? 0,1 mol ya. 6 per 60 sama dengan 0,1 mol. Dapatlah apanya? Dapatlah molnya kan begitu. Dapatlah molnya 0,1 mol. Nah, sekarang yang ditanya adalah jumlah partikel. Nah, jumlah partikel senyawa tersebut. Nah, jadi caranya kita pakai yang pertama tadi mol dikali bilangan Avogadro ya. Jadi molnya dapatnya 0,1 ya, berarti 0,1 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti nilainya adalah 0,6 kali 10 pangkat 23
Ini sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 24. Dapatlah apa? Jumlah partikelnya, kan begitu? Berarti jumlah partikelnya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 24. Nah, itulah dia hubungan massa dengan mol, kan begitu? Kemudian yang ketiga yaitu hubungan volume molar. Nah, hubungan volume molar ini rumusnya apa kemarin? Nah, rumusnya kemarin adalah mol sama dengan volume per 22,4. Nah, volume per 22,4. Jadi suatu zat dalam keadaan standar, ya, suatu zat dalam keadaan standar itu volumenya itu dia kalau misalkan suatu zat dalam keadaan standar, kan begitu. Nah, berarti nanti di sini kita gunakan rumus, ya, kita gunakan rumus untuk mencari volumenya. Itu kita gunakan tetapan yaitu 22,4. Nah, 22,4 ini adalah gas dalam keadaan standar. Artinya volume gas dalam keadaan standar ketika tekanannya 1 atmosfer dan suhunya berapa? 0 derajat Celcius. Nah, contoh soalnya ini, ya. Berapa volume gas CO2 dan yang masanya 22 gram. Nah, jika diukur pada tekanan 1 atm. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah volume gas CO2. Volume gas CO2 yang masanya 22 gram jika diukur pada tekanan 1 atm. Nah, berarti pada tekanan 1 atm ini, ya, itu merupakan keadaan standar. Nah, jadi karena keadaan standar, maka kita gunakan nanti rumus mencari volumenya yaitu mol dikali 22,4. Nah, kalau kemarin kan rumusnya mol sama dengan volume per 22,4. Nah, jadi volume per 22,4. Nah, jadi kalau misalkan di sini ditanya adalah volumenya, maka nanti di sini molnya kan belum diketahui. Nah, jadi kita cari dulu molnya. Kita cari dulu molnya dari data massanya dan data AR masing-masing unsur dalam CO2-nya. Berarti nanti di sini dapatlah kita cari molnya. Mol sama dengan massa per massa per mr, ya, massa per mr CO2. Berarti mr CO2 sama dengan 44. Massanya berarti molnya sama dengan massanya 22 per 44. Berarti 12 sama 14 12 tambah 16 tambah 16, O-nya kan ada 2, berarti 16 sama 16 sama dengan 32 tambah 12 44. Berarti 22 per 44 sama dengan 0,5 mol. Nah, dapatlah molnya sama dengan berapa? 0,5 mol. Nah, volumenya tinggal kita kalikan aja. Mol dikali 22,4. Berarti hasilnya adalah 11,2 liter. Nah, jadi seperti itulah dia untuk mencari volume, ya, volume suatu zat dalam keadaan standar atau dalam suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, ya. Volume gas dalam keadaan standar, ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada mencari volume dalam keadaan tidak standar. Nah, itu digunakan rumus PV-nRT, ya. Nah, ini ada contoh soalnya, ya. Untuk PV-nRT itu, ya. Untuk PV-nRT, nah, ada contoh soalnya. Jadi rumusnya itu, ya, untuk volume gas dalam keadaan tidak standar, ya. Itu rumusnya adalah PV sama dengan nRT. P itu adalah tekanan satuan atmosfer, kemudian V itu adalah volume, ya, satuan liter, N itu adalah mol gas, R itu adalah tetapan gas, nilainya sudah ketetapan 0,082, T itu adalah suhu, ya, suhu. Nah, nilainya adalah berapa suhunya nanti ditambahkan dengan
273,15 Kelvin. Nah, untuk yang ini ya, itu untuk yang soal ini bisa kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya, tentukan volume dari 44 gram gas CO2 yang diukur pada tekanan 2 atm dan suhu 27 derajat Celcius. Nah, berarti nanti di sini yang ditanya adalah volumenya, kan begitu. Nah, kita nggak bisa gunakan rumus yang ini tadi. Kenapa nggak bisa kita gunakan rumus yang yang 22,4, kan begitu? Karena di sini tekanannya 2 atm. Nah, itu bukan dalam keadaan standar. Nah, maka kita gunakan rumus PV-nRT. Nah, PV-nRT. Nah, jadi yang ditanya adalah volume. Berarti kalau volume yang ditanya, rumusnya adalah nRT per P. Nah, nRT per P. P itu adalah tekanan yang tadi ya. Nah, jadi N-nya sama dengan, kita cari N-nya kan belum diketahui. Nah, jadi cara mencari molnya, kita cari dulu molnya dari massa dan MR-nya. Berarti massanya sama dengan, massanya kan 4,4 gram, ya kan? Berarti 4,4 per MR-nya sama dengan CO2, berarti MR-nya C tambah C berarti 12 tambah 16 kali 2, kan begitu. Nah, berarti 16 kali 2 sama dengan 32, ditambah 12 sama dengan 32 tambah 12 sama dengan 44, kan begitu. Nah, berarti 4,4 dibagi 44 dapatlah mol CO2 sama dengan 0,1 mol, kan begitu. Nah, mol CO2 sama dengan 0,1 mol. Nah, setelah dapat molnya barulah kita bisa mencari volume CO2 tersebut. Nah, volume CO2 kita gunakan rumus PV-nRT tadi, ya kan? Nah, berarti kalau mencari volume, maka rumusnya nRT per P. N-nya 0,1, R-nya sama dengan ketetapan 0,082 kali T-nya sama dengan, nah T-nya itu sama dengan suhunya kan 27. Nah, kita tambahkan dia dengan 273 untuk membuat satuannya menjadi Kelvin per 2. Tekanannya adalah 2 atm. Nah, maka nanti hasilnya ya, volumenya adalah, setelah kita bagikan, nanti hasilnya adalah 1,21 liter. Nah, oke. Karena waktu kita udah habis ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Soal-soalnya kita bahas, akan kita lanjutkan dengan soal-soal yang berikutnya ya, di pertemuan yang berikutnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.